Shalom Bapak Sahabat Ibu, Shalom, sahabat Shalom. sahabat Shalom, mempelai-mempelai Tuhan Yesus Hamasiah. Pada sore hari ini kita akan mendengarkan Daftar Elohim. Tapi sebelumnya saya akan memperlihatkan dulu ini kita ya, pelayanan kita supaya kita mengerti gitu ya. Artinya supaya kita tahu apa ya. Oh, ada di tas. Tas di mana? Yang itu yang SAM. Bawa nggak? Ya. Jadi ini saya ingin menjelaskan mengenai ini. Karena apa? Karena saya kalau biasanya dulu gitu, kalau saya presentasi, saya selalu bikin ini kita gitu, apa positioning kita, ya, posisi kita di mana, karena apa? Supaya kita mengerti kita itu adalah memang orang-orang yang dipilih ya. Amin. Jadi di sini kita YRH Ministry, Yahweh Yeshua Hamasiah Ruach HaKodesh Ministry. Pelayanan kita itu di kantor pusat di Samaim, Yerusalem Baru. Gembala Agung kita Sinode Pusat itu YRH Eka. Ya, dan moto kita adalah Ready to Rapture. Amin. Amin. Ready to Rapture. Yes. Itu moto kita. Lalu berikutnya. Lalu kita akan melihat ini kita struktur ya, struktur di Samaim ya. Struktur di Samaim ini yang ya Bapak Yahweh ini kan ke saya. Jadi itu kita adalah ada di atas ya, di mempelai Hamasiah ya, YRH. Lalu yang 5 itulah yang saya selalu sampaikan mengenai ketentuan ya, atau namanya persyaratan atau kriteria atau apalah itu namanya untuk menjadi mempelai Hamasiah ya. Materai itu bicara baptisan, perjamuan bicara menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus Hamasiah. Urapan kudus itu urapan sorga. Holy Family itu ya kita memiliki hubungan yang baik ya selama kita di dunia dengan keluarga-keluarga kita dan sekitar kita. Lalu hidup kita seperti di sorga ya, artinya seperti di sorga ya, kita menjadi pelaku firman ya, karena firman itu bicara mengenai perkataan dari Tuhan Yesus. Lalu di bawah itu kita akan melihat kita itu adalah memiliki pasukan malaikat ya, jadi kita bisa memerintahkan malaikat-malaikat ini ya. Kita lihat itu karena apa? Karena level kita di atas ya, kita bersama-sama dengan Bapak Yahweh ya, itu ada 4 tingkatan yang kemarin sudah saya ceritakan di bicara alam roh. Lalu kita masuk ke Daftar Elohim. Judulnya pada sahabat sore hari ini adalah bagaimana rahasia kerajaan sorga dapat dibukakan kepada kita. Amin. Ya, Daftar Elohim pada sore hari ini mengenai bagaimana rahasia kerajaan sorga dapat dibukakan kepada kita ya, itu ada di Matius 13 ayat 10 sampai 17 ya, kita baca dulu mulai dari Matius 13 ayat 10 alasan memakai perumpamaan. Matius 13 ayat 10 alasan memakai perumpamaan. Dan setelah datang mendekat, para murid berkata kepadanya, "Mengapa engkau berbicara kepada mereka dalam perumpamaan?" Ayat ke-11. Dan seraya menanggapi, dia berkata kepada mereka, "Kepadamu sudah diberikan karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga, tetapi kepada orang-orang itu tidak diberikan." Ayat 12, Lili. Ayat 12. Sebab siapa saja yang mempunyai, kepadanya akan diberikan dan dia akan dibuat berkelimpahan. Ya, Pak Tetapi Johan. siapa saja yang tidak mempunyai, bahkan apa yang ia punyai akan diambil daripadanya. Amin. Ayat 13. Sebab itu aku berbicara kepada mereka dalam perumpamaan. Karena dengan melihat mereka tidak melihat, dan dengan mendengar mereka tidak mendengarkan, bahkan tidak memahami. Ayat 14. Ayat 14.
Dan digenapilah atas mereka nubuat Yesaya yang mengatakan, dengan pendengaran kamu akan mendengarkan, tetapi sekali-kali kamu tidak akan memahami, dan dengan melihat kamu akan melihat, tetapi sekali-kali kamu tidak bisa tanggap. Pak Budi, Ayat 15, sebab hati bangsa ini telah menebal dan mereka sulit mendengar dengan telinga, dan mereka menutup matanya supaya mereka tidak bisa melihat dengan mata, dan tidak bisa mendengar dengan telinga, dan tidak bisa memahami dengan hati, lalu mereka berbalik dan aku menyembuhkan mereka. Ayat 16, namun berbahagialah matamu karena melihat dan telingamu karena mendengar. Ayat 17, sebab sesungguhnya aku berkata kepadamu bahwa banyak nabi dan orang benar mendambakan untuk melihat apa yang kamu lihat, tetapi mereka tidak melihatnya, dan untuk mendengarkan apa yang kamu dengarkan, tetapi mereka tidak mendengarnya. Ya, amin. Haleluya. Jadi ini ayat ini luar biasa ya, Bapak Ibu para mempelai Tuhan Yesus Masiah. Amin. Jadi dikatakan kepadamu ya, diberitahukan rahasia kerajaan sorga ya, tapi kepada mereka tidak. Bahkan dikatakan banyak orang melihat tapi tidak melihat, mendengar tapi tidak mendengar ya. Bahkan para nabi, bahkan ada juga di ayat yang berikutnya itu raja ya. Para nabi dan para raja itu ingin melihat apa yang kita lihat, ingin mendengar apa yang kita dengar ya. Jadi sebagaimana yang kemarin saya sampaikan, bicara rahasia itu kan, rahasia kerajaan sorga itu bicara sesuatu yang tidak kita ketahui ya, sesuatu yang tidak pernah kita mengerti ya, yang ada di sorga. Karena memang di sorga itu ya kita nggak pernah ini ya, kita belum meninggal dan belum ke sorga gitu ya. Yang sudah pernah istilahnya secara itu ya Tuhan Yesus itu sendiri, dia datang dari sorga ke dunia dan dia kembali lagi ke sorga. Artinya apa? Artinya kerajaan sorga itu sebenarnya sangat besar ya, secara kalau rahasianya itu sangat banyak ya, banyak sekali, kita nggak bisa memahami. Tetapi rahasia kerajaan sorga yang paling terbesar ya dalam hidup kita ya, itu cuma satu sebenarnya ya, yaitu apa? Menjadi mempelai kudusnya ya, menjadi mempelai Hamasia. Itulah rahasia kerajaan sorga yang terbesar ya, bukan artinya begini, banyak orang kalau saya perhatikan tuh kalau di online, ketika dia dibawa ke sorga, dia cerita ya, dia bilang wah saya dibawa ke sorga, saya begini melihat ini segala macam. Kemudian ada juga wah saya didatangi Roh Kudus dan sebagainya. Begitu saja sebenarnya itu bukan menunjukkan dia sudah tahu rahasia sorga ya, tidak ya. Banyak orang berapa kali itu ke sorga, teman saya itu sampai 5 kali, tapi ya cuma melihat saja, melihat Tuhan Yesus, melihat tahtanya, melihat begitu dahsyatnya ya, sama seperti yang saya pernah alami. Tetapi itu tidak menunjukkan kita mengetahui rahasia sorga ya. Artinya begini, wah saya udah pernah ke sorga, nanti saya akan dibawa ke sorga, belum tentu ya, belum tentu. Orang yang pernah dibawa ke sorga itu belum tentu bisa masuk sorga ya, belum tentu. Karena apa? Karena ada rahasia. Artinya begini, ketika kita misalnya kita jalan-jalan deh ke istana presiden ya, dibawa sama presiden jalan-jalan, nih diperlihatkan ini ruang saya kerja, ini ruang saya makan, ini tempat duduk saya sehari apa kalau saya di istana, gini-gini segala macam. Nah, tapi artinya ya kita hanya diperlihatkan saja, tapi kita si presiden itu tidak akan memberitahu misalnya, oh iya kamu nanti saya jadikan menteri gitu, atau saya jadikan menjadi ajudan saya atau orang kepercayaan saya. Itu tidak ya, hanya diperlihatkan saja. Sementara orang-orang yang terpilih ya menjadi asistennya atau menjadi para menterinya, itu adalah orang-orang khusus ya, orang-orang spesial ya. Begitu juga ketika kita jalan-jalan ke suatu tempat yang luar biasa gitu ya. Seperti saya pernah dulu ke Boeing ya, pabrik Boeing, kantor pusat Boeing di Seattle.
Tahun 2001 saya ke sana, saya keliling-keliling itu pabrik Boeing. Dari pagi sampai sore saya ngeliat-ngeliat indah-indah gitu kan. Tetapi ya sebatas itu. Saya nggak tahu rahasia Boeing itu apa. Saya nggak tahu bagaimana saya bisa menjadi petinggi Boeing misalnya atau menjadi kerja di Boeing. Saya nggak tahu ya. Karena apa? Karena cuma dilihat-lihat ya. Begitu juga setelah itu besoknya saya ke Microsoft ya. Begitu juga sama, saya cuma melihat-lihat dan tidak menentukan apa-apa. Artinya itu sesuatu yang rahasia, itu sesuatu yang misteri ya, yang hanya bisa dibukakan ke orang-orang tertentu ya, tidak gampang gitu ya. Mungkin orang saat ini kalau kita perhatikan ya, banyak pelayanan-pelayanan di dunia ini selalu mengatakan, oh harus begini ya kan. Kenapa begitu? Nah, oh iya, begini ada firmannya, betul ada firmannya. Tetapi nanti kita akan lihat ya, bagaimana supaya kita dibukakan oleh Bapa Yahweh Tuhan Yesus rahasia kerajaan sorga itu. Ya, berikutnya. Nah, di sini saya kasih gambaran ya. Ada tiga hal yang saya rangkum ya semuanya. Pertama itu mengenai track record ya, jejak rekam kehidupan kita atau pelayanan kita ya. Karena begini, track record itu penting ya. Kalau kita perhatikan seperti zaman Nuh ya, di Kejadian 6 itu dikatakan aku melihat Nuh ini orang baik ya. Sementara yang lainnya tidak baik gitu ya pada zaman itu ya. Artinya begini, artinya track record Nuh ini diperhatikan Bapa Yahweh sejak dari dia lahir ya, sampai akhirnya dia diselamatkan, dipakai gitu ya. Begitu juga Musa, begitu juga Abraham, Ishak ya, Daud ya. Artinya begini, track recordnya itu diperhatikan sama Bapak Yahweh. Artinya track record itu harus bagus ya. Jangan kita track recordnya begini, udah bagus tapi makin jelek gitu. Itu track record jelek. Tapi kalau track record yang bagus itu dia meningkat ya, semakin menuju ke sempurna. Nah, itu diperhatikan oleh Bapak Yahweh. Artinya begini, dulu itu saya juga begitu. Kenapa kok harus saya, Bapak Yahweh Tuhan Yesus, saya bilang waktu itu kan. Nah, saya diperlihatkan selama kurang lebih 35 tahun saya pelayanan sebelum menjadi pendeta waktu itu. Saya diperlihatkan. Begitu juga dengan ketika saya menjadi pendeta. Artinya apa? Artinya kita punya track record ya, dicatat sama Bapak Yahweh ya. Makanya kalau kita perhatikan, jadi Bapak Yahweh itu memperhitungkan yang namanya ini rohani kita ya. Makanya di Mazmur 90 itu ya, ayat yang hitunglah hari-hari kami ya, supaya kami beroleh hati yang bijaksana. Artinya begini, hari-hari kita itu memiliki yang namanya perhitungan ya. Ada kita hari ini misalnya kita nggak benar, itu tidak dihitung ya. Makanya kalau kita perhatikan seperti Abraham ya, Abraham itu hidup 175 tahun ya, tapi yang diperhitungkan oleh Bapak Yahweh cuma 30-an tahun. Berarti dia ada 145 tahun hari-hari dia yang hilang, yang tidak diperhitungkan. Kenapa? Karena waktu Abraham pertama kali dipanggil dia berumur 75 tahun. Artinya disitulah dia baru dikatakan lahir baru. Tapi dari 75 ke 100 ya, karena kan Bapak Yahweh kan menginginkan lagi dia di umur 100 tahun, janji untuk Sarah istrinya mengandung kan. Artinya dari 25 tahun ada hari-hari dia yang hilang. Artinya kalau 75 tadi dia lahir baru, berarti umur 100 dia baru diingatkan lagi, artinya dia baru dipulihkan lagi. Berarti ketika dia umur 100 tahun, itu umur rohani dia kurang lebih 2 tahun. Ya. Jadi itu track recordnya ya. Bahkan waktu dia mau memberikan warisan, dia memberikan warisan itu dia bilang, aku sudah tua, si Ishak masih kecil, aku ingin menyerahkan warisan itu kepada Ismail. Nah, tapi dia ditegur sama Bapak Yahweh. Nah, artinya itu hilang. Jadi hari-hari dia itu sampai menjelang si Ismail berumur 17 tahun itu hilang lagi. Ya, dia diperhitungkan. Saya pernah hitung-hitung itu hari-hari yang diperhitungkan oleh Bapak Yahweh
Abraham itu sekitar 30-an tahun. Ya, jadi ada 145 tahun. Sama seperti kita, misalnya umur kita berapa? 70 tahun misalnya kan. Kalau umur rohani kita sudah pas, ya, sudah pas ini, apa namanya? Sudah pas ininya, umur rohaninya udah genap 30, itu kita pasti dipanggil untuk ke sorga. Tapi kalau belum pas, ya, itu berarti kita belum dipanggil. Maka sebenarnya ada firman mengatakan gini, kalau waktunya tidak kupercepat, itu bukan cuma berarti masalah akhir zaman ya. Tapi maksudnya gini, kalau kita ini orang-orang pilihan Bapak Yahweh, pilihan Tuhan Yesus Masiah, kalau misalnya kita umur ini kita sudah genap sebenarnya umur rohani kita, itu Bapaknya akan panggil. Tujuannya apa? Supaya kita mau ke sorga, karena Bapaknya tidak ingin kita tuh jatuh. Iya. Ya, misalnya udah pas umur kita, misalnya 70 tahun, berarti kita ada, kalau 30 berarti ada 40 tahun hari-hari kita yang hilang. Ya kan? Itu pasti dipanggil, ya. Hanya satu manusia yang hari-harinya tidak pernah hilang, yaitu Tuhan Yesus Masiah. Ya. Makanya dia umurnya 33,5 tahun. Artinya itu adalah umur yang sempurna. Ya. Dia tidak pernah hilang. 1 detik pun hari-harinya tidak ada yang hilang. Kalau kita banyak hari-hari kita hilang. Ya. Makanya track record itu Bapaknya perhatikan, ya, dalam kehidupan kita maupun dalam pelayanan kita. Lalu yang kedua, bagaimana rahasia kerajaan surga itu dapat dibukakan, itu nanti mengenai taat dan setia kepada Bapak Yahweh, Besen Yeshua Masiah itu melalui firman-Nya. Ya, nanti kita jelaskan, artinya kita taat dan setia itu artinya begini. Kita menjalani hidup ini ya sesuai dengan apa yang Bapak Yesus berikan. Iya. Contohnya begini, waktu saya dulu bekerja, saya bekerja itu ya secara pribadi sebenarnya normal. Ya, normal itu begini, saya kerja masuk jam 8, terus saya bekerja, dikasih tugas saya kerjakan, terus di ini saya kerjakan. Saya terus apa namanya? Ya normal lah gitu, normatif ya. Terus tiba-tiba setelah berapa tahun 2001 itulah saya dipanggil oleh direktur keuangan. Dia langsung bilang gini, Henry, kamu saya tugaskan ke Amerika ya, mewakili saya. Siap. Waduh, saya kaget. Padahal saya itu cuma staf, ya, cuma staf mewakili dia, direktur keuangan. Loh kok, saya sempat juga bilang, loh kok saya Pak? Lah kamu nggak mau, kata dia, sambil bercanda gitu ya. Tapi ternyata dia perhatikan saya. Dia perhatikan selama ini apa yang saya lakukan. Saya bekerja begini, terus saya bikin presentasi, saya bikin tugas-tugas, dia perhatikan. Terus ketika sudah waktunya ada dia harusnya berangkat ke Amerika itu ke Seattle, San Francisco waktu itu. Harusnya dia yang berangkat, tapi dia ya nggak tahu, saya mungkin ada halangan dia ya, mungkin ya memang salah satunya saya dengar dia agak ini ya, mungkin takut ini ya penerbangan jarak jauh gitu ya, maka dia utuslah stafnya kan mewakili beliau lah gitu kan. Saya ke Amerika, ya, seperti saya bilang tadi, saya lihat Boeing sama Microsoft itu kan, tapi belum tentu saya bisa mengerti rahasianya. Jadi itu tadi, karena kita taat, kita tidak tahu tiba-tiba kita dipakai. Ya sama seperti itu tadi. Nanti kita akan jelaskan mengenai Bapak Yahweh ini kan, mengenai Tuhan Yesus, tiba-tiba dipakai. Kamu saya perintahkan untuk membangunkan mereka, berteriak membangunkan mereka supaya menyambut aku. Tiba-tiba loh itu. Sama seperti ketika direktur saya itu manggil saya untuk mewakili dia, ya. Itu sesuatu yang tidak diduga ya. Ternyata dia perhatikan track record karena dia perhatikan saya taat dan setia di perusahaan itu ya. Jadi ya ini. Lalu yang berikutnya dikatakan di sini yang terakhir itu ada kuasa dalam firman Bapak Yahweh Tuhan Yesus Masiah melalui pelayanannya. Artinya begini. Kenapa kita mengetahui? Pertama tadi track record kita baik ya, terus kita taat dan setia. Lalu ada kuasa dalam pelayanan ya. Artinya begini, makanya kenapa saya selalu mengatakan masalah perjamuan ya, menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus dengan minyak kudus ya. Karena di balik itu ada kuasa. Amin. Ya, ada kuasa yang dahsyat. Ya. Jadi bukan main-main. Kalau orang bilang, wah salah itu,
1 tahun 1 kali, 1 bulan 1 kali, atau 1 minggu 1 kali. Hanya berhenti sampai di situ. Ya, itu kita bisa uji. Makanya saya selalu tanya, dalam pelayanan Anda apa yang sudah Anda lakukan? Istilahnya kan begitu. Nah, makanya ada kuasa apa di situ? Kalau tidak ada kuasa nggak usah ngomong. Kan? Karena apa? Karena Tuhan memperlihatkan itu sama saya. Kamu dulu melakukan begini, dan aku memperhitungkan itu. Ya, jadi Bapak itu memperhitungkan apa yang kita lakukan. Makanya dia mau pakai kita. Sama seperti tadi, direktur tadi, karena dia perhatikan pekerjaan saya, maka dia bilang, aku menyuruh kau ke Amerika. Harusnya tidak menduga gitu. Seorang staf ya, waktu itu saya masih staf, untuk berangkat mewakili dia lagi ya. Dan yang luar biasanya lagi, saya naik pesawat itu first class, bukan kelas bisnis lagi ya, first class, di atas bisnis ya. Jadi sampai di sana pun saya dikasih satu seperti kondominium ya, besar. Artinya ya bukan hotel lagi ya, tapi kondominium tuh semuanya ada di situ ya. Jadi artinya fasilitas dia lah kita pakai, fasilitas direktur. Sama seperti kita juga, kita adalah anak Bapak Yahweh, mempelai Tuhan Yesus ya, kita dikasih fasilitas surga. Ya. Itu yang harus kita perhatikan. Jadi itu makanya ada kuasa. Kuasa itu artinya apa? Itulah fasilitas. Ya, ada kuasa. Ya. Yang mati dibangkitkan, yang sakit disembuhkan, yang terikat dilepaskan. Itu nama kuasa. Jadi kalau orang bicara, wah salah itu, apalagi sampai berani mengklaim perjamuan tiap hari katanya masuk neraka, aduh kasihan. Ya, kasihan kalau ada sampai seorang gembala ngomong begitu atau seorang pimpinan gereja ngomong begitu, ya saya kasihan saja. Karena apa? Karena dia menghina tubuh dan darah Tuhan Yesus. Iya. Ya. Makanya kenapa dikatakan nenek moyangmu makan mana di padang gurun dan mereka telah mati. 40 tahun makan mana. Ya, mana itu turun dari sorga, roti mana itu, dan tiap hari mereka makan. Ya. Artinya apa? Tuhan Yesus itu menggambarkan roti mana itu saja dimakan tiap hari dari sorga. Ya. Tapi Tuhan Yesus bilang, lebih dari itu, tubuhku lebih dari itu, tubuhku dan darahku lebih dari itu, lebih dari makanan roti mana. Yaitu makanan kekal. Makanya barang siapa makan tubuhku dan minum darahku, tidak akan mati, ya, akan hidup kekal. Amin. Artinya ketika kita makan itu sampai kita diangkat, ya, tidak mengalami kematian, itu namanya rapture. Kalau masih diterjemahkan yang lain-lain lagi, saya nggak tahu lagi. Ya. Kalau dikatakan, wah begini, ada firmannya begini, satu kali ya macam-macam lah, ya silahkan saja ya. Tapi artinya kenapa saya harus mengatakan begini, karena rahasia kerajaan sorga itu tidak semua orang tahu ya, tidak semua orang tahu ya. Apalagi kalau kita bicara misalnya, meskipun orang ke sorga belum tentu dia tahu rahasia sorga ya. Nah, lalu itu 3 itu yang nanti saya inikan, baru kita dibukakan ya, itu nanti Tuhan Yesus sendiri yang ini. Nah, lalu kita lihat ya, tadi bagaimana rahasia kerajaan sorga dapat dibukakan kepada kita. Yang pertama adalah track record, jejak kehidupan atau pelayanan kita. Ya. Kita baca di Titus 3 ayat 1 sampai 10. Titus 3 ayat 1 sampai 10. Titus 3 ayat 1 sampai 10. Ya, mulai dari Pak Monang. Jalan hidup yang baik. Ingatkanlah mereka untuk tunduk kepada penguasa-penguasa dan otoritas-otoritas agar menaati aturan sehingga menjadi siap terhadap setiap pekerjaan yang baik. Dengan tidak mengucat siapapun, tidak suka bertengkar, baik hati, sambil menunjukkan segala kelemah lembutan kepada semua orang. Abang, ayat 3. Karena dahulu kita pun tidak berpengertian, tidak patuh, disesatkan, menghambakan diri pada keinginan dan berbagai kenikmatan, dan hidup dalam dengki dan iri hati, menjijikan,
membenci seorang menghadap yang lain. Ayat 4 Pak Samuel. Namun ketika kebaikan dan kasih kepada manusia ditampakkan oleh Elohim, juru selamat kita. Ayat 5. Bukan atas dasar perbuatan-perbuatan yang ada dalam kebenaran yang telah kita lakukan, melainkan berdasarkan rahmat-Nya, Dia telah menyelamatkan kita melalui permandian, kelahiran kembali, dan pembaruan Roh Kudus. Ayat 6. Yang telah Dia curahkan atas kita dengan limpah melalui Yesus Hamasiah, juru selamat kita. Ayat 7, supaya setelah dibenarkan oleh anugerah itu, kita dapat menjadi ahli waris berdasarkan pengharapan akan hidup yang kekal. Amin. Ayat 8. Firman itu setia dan berkenaan dengan hal itu. Aku menginginkan engkau untuk mendesak agar mereka yang telah percaya kepada Elohim dapat dengan hati-hati mengatur perbuatan-perbuatan baik. Hal-hal inilah yang baik dan berguna bagi manusia. Ayat 9 Pak Budi. 9. Namun hindarilah perdebatan yang bodoh dan silsilah-silsilah dan pertengkaran dan perbantahan tentang Taurat, karena hal itu tidak menguntungkan dan sia-sia. Kakak. Ayat 10. Tolaklah orang yang menyebabkan perpecahan setelah peringatan yang pertama dan yang kedua. Amin. Amin. Haleluya. Jadi di sini ada track record ya, ada jejak kehidupan kita ya. Jadi tadi kita udah baca di Titus 3 itu ya mengenai kehidupan ya, kehidupan dari pelayanan si Titus ya. Iya. Artinya dia bekerja sesuai dengan aturan ya, dia tidak mau bertengkar, dia tidak mau melakukan hal-hal, tidak mau berdebat ya, tidak berbicara lemah lembut dan sebagainya. Artinya itu salah satu dari track record hidup kita ya. Itu diperhatikan oleh Bapak Yahweh ya. Jadi jangan kita kira apa yang kita lakukan meskipun itu sederhana ya, itu diperhatikan ya, diperhatikan Bapak Yahweh. Makanya dikatakan tadi yang pertama taat terhadap aturan ya, artinya bekerja baik ya. Lalu tidak suka bertengkar, baik hati dan lemah lembut. Dikatakan juga dulu kita tidak berpengertian, tidak patuh, kita tersesat, hidup dalam kedengkian, iri hati, benci, dan sebagainya. Namun kita diselamatkan oleh rahmat melalui kelahiran kembali oleh Roh Kudus ya. Artinya kita sudah diperbaharui ya, melalui baptisan ya, baptisan kudus. Tapi juga kita harus selalu diperbaharui dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus Hamasiah dan juga dengan minyak kudusnya. Itu selalu harus diperbaharui ya. Lalu dikatakan kita dibenarkan oleh anugerahnya dan pengharapan hidup kekal ya. Artinya mereka melakukan hal-hal yang baik ini tujuannya apa? Mereka punya pengharapan yang kekal. Bahwasanya di balik kehidupan kita di dunia ini ada kehidupan kekal ya. Itu yang harus kita mengerti ya. Banyak orang hanya berpikir saya cuma hidup sekali kok ya, tapi setelah itu nggak tahu, di alam sana nggak tahu seperti apa ya. Karena seperti saya kemarin saya sampaikan, di alam roh itu, masuk ke alam roh itu SOP-nya sama. Iya. Ya, standar operasi prosedur semua manusia sama, apapun agamanya, apapun kepercayaannya, apapun jabatannya, gendernya, ya semua sama. Ya, ketika roh itu keluar dari tubuh, sama, dia menghadapi situasi yang sama, ya, menghadapi istilahnya kalau di alam roh itu menghadapi penguasa, otoritas, penghulu, roh-roh jahat yang sama, ya. Nggak ada bedanya misalnya, karena dia presiden, karena dia jenderal, dia masuk, misalnya dia meninggal, rohnya di sana, terus si penguasa ini tunduk gitu ya, bilang, Anda dulu bekas jenderal ya, Anda dulu bekas raja ya, atau bekas pemimpin ya, nggak ada, itu nggak dihargai sama mereka ya. Mereka itu jauh lebih dahsyat ya. Seperti saya bilang kemarin, kita tuh megang tubuh kita saja kita nggak bisa ya. Begitu di sana, udah kita nggak ada apa-apanya ya. Meskipun di dunia kita katanya tidak tahan ditembak sampai 100 kali misalnya, di sana mah hancur kita ya. Udah masuk alam roh, udah menjerit-jerit apapun nggak ada gunanya ya. Itu kekal ya. Dihabisin di alam maut itu kekal ya. Jadi jangan main-main, makanya track record ini perlu ya.
Nah, itulah pengharapan. Maka dikatakan hati-hati dalam mengatur perbuatan baik. Artinya kita melakukan setiap perbuatan ini kita harus mengatur dengan baik, ya. Kita harus hati-hati, harus misalnya berbicara dengan orang, atau kita seperti yang kemarin saya bilang, yang family coaching atau positive relationship, ya, antar kita dengan keluarga, kita dengan sekitar kita, ya, meskipun beda kepercayaan, beda iman, gitu ya. Kita harus benar-benar menjaga gini, ya, menjaga hubungan yang baik. Jangan kita langsung main tembak-tembak aja. Artinya begini, wah itu nggak sah, itu perkawinan itu nggak sah karena bukan di dalam nama Bapa Yahweh, Besem Adonai Yeshua Mashiach, itu nggak sah. Wah, siapa bilang? Saya tanya, emangnya pernah ini nggak? Pernah ngomong nggak sama Bapa Yahweh itu nggak sah? Jadi nggak bisa sembarangan kita ngomong begitu. Karena apa? Karena Bapak Yesus bilang, ini zaman anugerah, zaman Roh Kudus. Kita, karena terus terang, mereka juga mungkin buta. Ya, seperti saya bilang, orang buta, ya. Kalau kita perhatikan orang buta dari lahir, dia nggak pernah tahu apa-apa. Ya. Bahkan mungkin dia nggak tahu, seperti dulu ada ilustrasi ya, kayak gajah, ya. Jadi ada orang buta ini dari lahir, dia nggak pernah tahu gajah itu apa. Lalu dia datang ke kebun binatang, dia pegang gajah itu. Ya. Pas yang satu dipegang mungkin badannya. Wah, dia bilang, oh gajah itu dindingnya, kata gitu. Yang satu dipegang ekornya. Oh gajah itu seperti ini ya, kata orang yang yang kayak ular, kata gitu. Padahal dia sendiri belum pernah lihat ular. Artinya apa? Jadi banyak banyak jawaban yang berbeda-beda dari orang yang buta. Sama seperti kita dulu juga begitu. Kita buta, ya, nggak tahu. Tetapi Bapa Yahweh Tuhan Yesus perhitungkan kalau kita melakukan firman-Nya, yaitu tubuh dan darahnya. Kenapa? Karena tidak ada di dunia ini, ya, meskipun istilah begini, meskipun buta, tidak ada di dunia ini yang mengatakan tubuh dan darahnya itulah yang menyelamatkan manusia. Hanya satu, ya. Artinya begitu mereka sering menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus, sekalipun mereka waktu itu belum mengenal, itu masih diperhitungkan oleh Bapa Yahweh Besem Tuhan Yesus Mashiach sebagai kebenaran. Makanya dikatakan kan, Abraham itu dulu juga belum memanggil nama Bapa Yahweh, dia masih panggil Elohim. Tapi karena dia taat, begitu dia dengar suara, dia langsung pergi keluar dari Ur Kasdim, dia langsung mempersembahkan Ishak. Padahal itu cuma suara. Kan bisa aja kan suara itu nggak jelas suara dari siapa kan? Kok disuruh mempersembahkan anaknya yang baru lahir kan gitu kan? Nah, artinya apa? Dia taat. Maka dikatakan di Roma 4 ayat 22 itu diperhitungkan sebagai kebenaran. Ketaatan Abraham itu diperhitungkan sebagai kebenaran. Jadi mereka juga orang-orang yang hidup di zaman Roh Kudus itu ketaatannya diperhitungkan sebagai kebenaran. Ya. Tetapi nanti ketika Roh Kudus dan mempelai-mempelainya sudah diangkat, nah, itu sudah tidak ada lagi masa anugerah. Yang ada itu masa murka. Ya, makanya selalu saya katakan, kalau kita perhatikan di cawan murka 1-7, itu selalu dikatakan manusia tidak bertobat, mereka selalu menghujat Elohim di tempatnya yang maha kudus. Jadi selalu menghujat. Padahal, ya, saya sendiri belum pernah mendengar ada orang menghujat Tuhan, ya. Tapi ternyata bukan itu maksudnya. Menghujat itu maksudnya memanggil nama yang lain saja sudah menghujat. Ya. Di luar nama Yahweh, Yeshua itu sudah menghujat. Ya. Itu nanti ya kena murka. Kalau sekarang mungkin masih diperhitungkan Bapa Yahweh Besem Tuhan Yeshua Mashiach selama dia buta. Tapi kalau dia sudah melihat dan sengaja, ya, bahkan bukan sengaja lagi, menantang gitu ya. Bukan itu kalau namanya benar. Wah, itu saya udah nggak tahu lagi itu. Itu berarti namanya menghujat Roh Kudus, ya. Kalau di Markus 3:29 sudah tidak ada lagi pengampunan. Ya. Itu sama kalau kita udah tahu tapi sengaja ya melakukan seperti itu. Ya sama seperti misalnya sengaja menghina tubuh dan darah Tuhan Yesus Mashiach. Itu sama dengan menghujat Roh Kudus sebenarnya. Ya.
Padahal kan saya sudah katakan penggenapan tubuh dan darah Tuhan Yesus Masias itu adalah korban penghapus dosa. Ya. Korban penghapus dosa. 7 hari raya besar itu adalah ucapan syukur, korban api-apian, korban bakaran. Jadi harus kita bedakan mana korban penghapus dosa, mana korban bakaran, korban api-apian. Karena korban bakaran api-apian itulah ucapan syukur. Kita mempersembahkan yang terbaik ya kepada Bapa Yahweh. Tapi korban penghapus dosa, ya korban itulah yang digenapi Tuhan Yesus. Makanya kita harus menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus setiap hari, setiap saat. Ya. Makanya dikatakan tubuhku dan darahku adalah makanan dan minuman. Ya, jangan diinterpretasi yang aneh-aneh lagi. Ini makanan apa? Harus begini, harus pakai begini ya. Berarti makanannya ini dong. Istilahnya harus makan-makan mewah dong di rumah makan, misalnya kan begitu. Bukan itu maksudnya. Ya, makanya selalu dikatakan di Matius 16 dikatakan juga bicara ragi itu bukan bicara roti tidak beragi, tapi ragi itu bicara pengajaran, ya, bicara ilah-ilah di luar dari Bapa Yahweh Tuhan Yesus Masias. Ya, jadi itu yang harus kita mengerti mengenai tadi track record tadi. Ya. Lalu yang kedua, bagaimana kita bisa dibukakan rahasia kerajaan surga? Yang kedua tuh kita taat dan setia kepada Bapa Yahweh Tuhan Yesus Masias melalui firman-Nya. Ya. Artinya begini, seperti saya bilang tadi, kita taat saja sudah bersyukur ya. Itu akan diperhitungkan. Ya. Kayak tadi taat kita dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus, taat kita dengan minyak kudusnya, taat kita ya menjaga hubungan yang baik, kita tidak mencela-mencela, tidak usah ribut sana ribut sini ya, menghakimi sana sini nggak perlu ya. Nah, artinya begini, dulu saya itu bergereja di 2 gereja ya, satu sebagai jemaat, satu sebagai pendeta. Ya, di gereja A sebagai jemaat, di gereja B sebagai pendeta. Ya. Pagi saya ibadah di gereja A, siang saya ibadah di gereja B sebagai pengkhotbah, ya, atau ke tempat lain. Kadang-kadang saya diundang ke gereja lain. Misalnya pagi, kalau sama-sama pagi itu kan bentrok, berarti siangnya saya harus ke gereja A tadi untuk ibadah. Jadi artinya apa? Itu saya lakukan, kami lakukan, ya. Sampai kadang-kadang saya bilang sama istri saya, akhirnya sama keluarga juga, sama istri sama anak-anak, mereka juga ikut, ya. Misalnya kami baru habis di gereja A, siang itu saya harus khotbah di gereja B, ya udah sama-sama semua kita berangkat ke gereja B, di sana saya khotbah, gitu kan. Begitu juga ini, artinya itu kita jalanin, ya, kita taat, ya. Apa yang Bapak Yahweh Tuhan Yesus perintahkan kita taat. Kita beribadah taat, kita melakukan hal-hal yang positif kita taat ya. Artinya itu ternyata diperhitungkan oleh Bapak Yahweh ya. Oh ya, kita belum baca ya, Ibrani 12 ayat 1 sampai 10. 12 tadi siapa yang ini abang? Oh ini Pak Yohanes itu kali. Apa itu? Bukan dari kakaknya. Ibrani 12 ayat 12 Pamonang ya? Enggak. Oh iya. Ayat 1 sampai 10. Diberikan membuktikan kasihnya. Ayo Yohanes bukan. Iya, Ibrani 12 ayat 1. Oleh karena itu kita juga karena mempunyai begitu besar awan kesaksian yang mengelilingi kita dengan menyingkirkan segala rintangan dan dosa yang mudah menjerat. Marilah kita berlomba dengan ketekunan dalam perlombaan yang disediakan sebelumnya bagi kita. Ayat 2, sambil memandang kepada Yesua, penguasa dan penyempurna iman, yang dengan mengabaikan aib ganti sukacita yang disediakan baginya, dia tabah memikul salib, maka dia telah duduk di sebelah kanan tahta Elohim. Ayat 3 bang. 4. Ayat 3. Karena itu pertimbangkanlah ia
yang tabah menanggung bantahan seperti itu terhadap dirinya oleh para pendosa adalah supaya kamu tidak menjadi letih karena tawar hati dalam jiwamu. Yang keempat, ketika bergumul dengan dosa, kamu belum melawannya sampai tetesan darah. Terima Pak Semi. Tetapi kamu telah dibuat lupa akan nasihat yang dia bicarakan kepada kamu, seperti kepada anak-anak. Hai anakku, janganlah menganggap ringan didikan Yahweh. Jangan pula menjadi tawar hati ketika ditembelak olehnya. Ayat 6. Sebab siapa yang Yahweh kasihi, dia mendidiknya, dan setiap anak yang dia terima, dia mencambuknya. Ayat 7. Jika kamu tabah menanggung didikan, Elohim bertindak kepada kamu seperti kepada anak-anak. Sebab siapa yang menjadi anak yang ayahnya tidak mendidiknya. Ayat 8. Namun jika kamu tanpa didikan, yang dengannya semua orang telah menjadi mitranya, maka kamu bukanlah anak-anak, melainkan anak-anak haram. Ayat 9. Selanjutnya, kita memang mempunyai pendidik, yaitu ayah jasmani kita, dan kita menghormatinya. Tidakkah kita akan lebih taat lagi kepada Bapa segala roh agar kita hidup? Ayat 10. Sebab mereka sesungguhnya mendidik untuk beberapa waktu sesuai dengan apa yang tampak kepada mereka, tetapi dia untuk apa yang lebih bermanfaat, sehingga kita mengambil bagian akan kekudusannya. Amin. Haleluya. Jadi di sini di Ibrani 12 ayat 1 sampai 10 dikatakan kesaksian kita itu bagaikan awan yang mengelilingi kita, ya. Jadi artinya kesaksian kita ini itu luar biasa, ya, bagaikan awan, ya. Jadi tidak ada yang bisa menyangkal, ya. Makanya kenapa kesaksian itu penting, ya? Karena seperti ada lagu kan, oleh darah anak domba dan oleh kesaksian kita, ya, setan dikalahkan, kuasanya dihancurkan, ya. Artinya kesaksian kita itulah yang membuat kuasa itu dahsyat, ya, karena kita taat dan setia. Makanya itu bagaikan awan yang mengelilingi kita, ya. Jadi kita juga di dalam melakukan ini, ya, kita memang harus benar-benar bersaksi yang benar gitu, bersaksi yang positif, ya. Makanya saya selalu mengatakan begini, kalau ada seorang pimpinan, ya, karena kesaksian dari seorang pimpinan itu penting, ya. Kalau dia misalnya ada isu-isu yang nggak benar, ya, harusnya dia mengklarifikasi, ya, dengan kesaksian dia, ya. Jangan masa bodoh, ya, masa bodoh deh, gua nggak mau dengar, gitu kan. Nggak bisa. Karena apa? Karena itu akan dituntut, ya. Dituntutnya apa? Karena begini, ketika kita membawa jemaat, membawa umat, ya, dan kita melakukan suatu tindakan yang tidak berkenan di hadapan Bapak Yahweh, dan itu tersebar kemana-mana, kalau kita tidak mengklarifikasi, itu efeknya pada jemaat yang kita bawa, ya. Kalau kita masuk ke alam maut, ya, semuanya akan masuk ke alam maut, nggak main-main, ya. Makanya dulu saya salut dulu dengan gembala saya yang di gereja Atar yang saya bilang. Kenapa? Begitu ada isu, dia langsung klarifikasi di mimbar. Sebelum dia khotbah, dia akan bilang, saya dengar di luar sana, saya ngambil uang jemaat miliaran. Saya dengar di luar sana, saya bersama dengan wanita lain di luar istri saya. Dia langsung ngomong, kalau saya melakukan itu, saya masuk alam maut, saya masuk neraka. Dia bilang. Itu luar biasa, ya. Jangan kita setelah mengenal Bapak Yahweh jadi suka-suka kita, ya, seolah-olah, wah, saya sudah mengenal nama Bapak Yahweh yang benar, saya tinggal ngomong saja, dosa saya dihapus. Waduh, sesederhana itu penghapusan dosa, nggak bisa, harus diklarifikasi. Klaim, kalau saya berbuat seperti itu yang dituduhkan, saya siap masuk alam maut, saya siap masuk lautan api. Harus berani ngomong begitu. Jangan ngomong yang aneh-aneh, ya, harus diklarifikasi. Ya, kita nggak tahu benar tidaknya kan, tapi gembala itu harus
atau pimpinan itu harus menunjukkan dia itu seorang yang tidak pengecut. Makanya dikatakan orang-orang di alam maut itu adalah orang yang pengecut, ya, tidak berani maju, tidak berani mengikrarkan, ya. Makanya saya selalu bilang kan, kalau seperti saya misalnya kesaksian, kalau ada mengatakan itu bohong kesaksian, saya siap masuk ke alam maut, siap masuk ke lautan api kalau kesaksian saya bohong. Nah, itu saya klarifikasi, ya. Kalau memang saya bohong, saya tidak dibilang tidak disuruh teriak untuk mempersiapkan, saya siap masuk ke dalam lautan api, ya. Bukan cuma alam maut lagi, ya, lautan api, ya. Artinya apa? Artinya itu harus kita klarifikasi, karena saya juga tidak mau seperti ini sebenarnya. Jadi saya sampaikan berkali-kali, saya hanya maunya ya keluarga saja, ibadah biasa saja, seperti orang biasa gitu ya, tidak perlu ini apa. Tapi ya puji Bapak Yahweh, ada ya seperti saya bilang tadi, waktu itu saya disuruh teriak, cuma 2 orang yang bangun untuk menyambut Tuhan Yesus. Nah, ternyata 2 orang ini ya, ini yang kecil-kecil ini gitu ya. Artinya begini, nanti kita akan lihat di kesimpulan. 2 orang itu Yopi dan Lili yang pertama. Artinya begini, jadi ya, artinya kan? Yang gabung. Kita ini dipilih, ya, dipilih sebelum ditetapkan, sebelum dunia dijadikan. Itu mempelai, ya. Ya, seperti saya cerita waktu itu, ketika Tuhan Yesus datang, ya, dia selama 33 tahun setengah dia di dunia ini, itu ada imbasnya. Imbasnya itu ke bangsa-bangsa lain. Ya. Dia datang karena ini, mempelai. Ya, bukan karena siapa-siapa, karena mempelai yang sudah dicatat sebelum dunia ada. Amin. Ya. Amin. Ya, nanti kita di Efesus 1:4 itu ya. Jadi dia datang ke dunia ini bukan untuk manusia, tidak, tapi untuk mempelai ini saja sebenarnya. Tapi dengan kedatangan itu terimbas. Ya, bangsa-bangsa lain diselamatkan. Itulah namanya kasih karunia. Jadi bangsa-bangsa lain itu bukan mempelai. Maksudnya gini, yang diselamatkan itu mereka bukan mempelai. Mereka tidak berhak di Yerusalem baru, tetapi di bumi baru. Ya, itulah imbas, ya. Maka seperti saya bilang waktu itu, kalau presiden mau datang ke sini, tujuannya ke sini, di jalan itu ketika tahu yang datang presiden, maka yang orang-orang di jalan terimbas. Ya, mereka dikasih sembako, dikasih BLT. Artinya apa? Mereka dapat kasih karunia. Mereka dapat berkat gitu ya. Begitu juga ketika Tuhan Yesus datang ke dunia ini untuk mempelainya, maka bangsa-bangsa lain yang harusnya tidak diselamatkan, itu menjadi diselamatkan, itu dapat kasih karunia. Tetapi upahnya bumi baru. Ya, sekali lagi saya katakan bumi baru, bukan Yerusalem baru, bukan negeri cahaya. Negeri cahaya itu Yerusalem baru. Harus kita bedakan. Karena Yerusalem baru itu belum ada. Itu nanti akan setelah hari penghakiman. Makanya di Wahyu 21 kan aku melihat bumi lama, bumi yang pertama dan langit yang pertama itu berlalu. Ya. Muncullah Yerusalem baru, bumi baru dan langit baru. Ya, itu nanti setelah penghakiman, ya, itu baru muncul, ya, di Wahyu 21. Jadi jangan kita menambah mengurangi firman, ya. Meskipun itu hanya dalam bentuk ya mungkin sakramen kematian, kita langsung mengucapkan seperti itu. Ya, kita harus hati-hati, ya. Makanya tidak gampang ya menjadi pimpinan rohani atau menjadi pimpinan gereja, itu tidak gampang, ya. Karena tadi dikatakan akan dituntut banyak, ya. Dituntut banyak. Jadi saya rangkum ya tadi Ibrani 12 ayat 1-10. Dikatakan kesaksian kita bagaikan awan yang mengelilingi kita. Berlomba dalam ketekunan. Ya, kita tabah memikul salib, menanggung bantahan dari para pendosa. Ya. Nah, ini tadi menanggung bantahan dari para pendosa. Kalau kita difitnah gitu ya. Ya kita menanggung bantahan, artinya kita juga harus mengklarifikasi bantahan itu. Meskipun kita mengucapkannya, ya, itu diperhitungkan di alam roh, ya. Meskipun kita mungkin mengucapkannya di depan jemaat kecil, nah itu diperhitungkan. Kalau dia malu di depan ini, di depan banyak orang misalnya, nggak apa-apa, nggak usah di online kan, dibikin aja kecil. Dia bicara, itu tidak benar. Saya siap menanggung.
kalau memang tuduhan itu benar, itu namanya bantahan ya. Lalu dikatakan kita belum sampai meneteskan darah dalam melawan dosa. Ya. Mungkin kalau kita lihat ya, kalau orang berperang kan banyak meneteskan darah ya. Tetapi kita dalam hidup di dunia ini banyak dosa yang kita hadapi, tapi kita belum pernah kita sampai meneteskan darah ya menghadapi dosa-dosa itu. Belum pernah ya. Maka dikatakan kita belum sampai meneteskan darah dalam melawan dosa. Lalu dikatakan jangan menganggap ringan didikan Yahweh ya. Jangan menganggap ringan didikan Yahweh. Lalu dikatakan Yahweh mendidik kita yang dikasihinya. Kita dididik seperti seorang ayah mendidik anaknya. Ya. Jika kita tidak dididik, maka kita adalah anak haram ya. Jadi kalau di terjemahan yang lama itu mungkin agak lebih anak-anak gampangan ya. Kalau ini anak haram. Kalau yang terjemahan sebelumnya itu anak-anak gampangan. Maksudnya anak gampangan itu orang yang gampang lah, orang yang bukan yang tidak tertib gitu ya. Anak-anak gampangan, alay lah. Jadi artinya kalau kita dididik ya kita patuh dengan anak-anak layan, ayah kita, dengan bapak kita. Gitu ya. Jadi kita harus patuh, harus menuruti. Kalau misalnya dibilang, nah kamu jangan pergi ke sana ya, jangan misalnya pulang jangan malam, jangan sampai jam 9 malam misalnya. Atau anak kita mungkin pulangnya sampai tengah malam gitu ya. Nah itu juga sama seperti misalnya jangan ke sana, harus ke sini misalnya kan. Jangan ke kiri, harus ke kanan misalnya. Nah itu juga kita harus taat ya dengan didikan dari ayah kita. Nah, bahkan dikatakan sini kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh. Ya. Dengan Bapa dunia saja kita taat, apalagi Bapa segala roh. Ya. Bapa segala roh itu yang memiliki jiwa, tubuh, roh dan kita. Ya. Ini kita semuanya. Dan maka dikatakan jangan kau takut kepada apa yang bisa membinasakan tubuh, tapi takutlah yang bisa membinasakan jiwa dan roh. Nah, kalau tubuh kita ini ya mati ya langsung sakitnya itu langsung hilang. Ketika kita mati misalnya sakit ya, udah cuma sekian menit aja sakitnya. Tapi kalau masuk di dalam alam roh, dalam kekekalan, itu sakitnya selama-lamanya. Ya. Jadi makanya ada firman mengatakan penderitaan yang kita alami tidak sebanding ya dengan kemuliaan yang akan diberikan di alam roh. Begitu juga kebahagiaan kita di dunia tidak sebanding dengan yang akan diberikan di alam roh ya. Maksudnya di sorga gitu ya. Artinya begini, artinya semenderita-menderita kita di dunia ini itu nggak ada apa-apanya dibanding di alam maut ya. Nggak ada sedikit pun nggak ada apa-apanya. Begitu kalau nanti dikasih kemuliaan kita, wah itu lebih indah lagi ya. Artinya itu tadi ya, makanya kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh. Lalu dikatakan kita dididik untuk yang bermanfaat dan mendapat bagian dari kekudusannya. Ya. Kita dididik untuk yang bermanfaat untuk mendapat bagian dari kekudusannya. Ya itu seperti tadi itu kita dididik ya, dididik kita harus taat ya dengan firman Tuhan Yesus ya. Artinya begini, kita harus pahami ya. Bapa Yahweh itu berfirman melalui Torah dan itu digenapi oleh Tuhan Yesus. Ya, sekali lagi Bapa Yahweh berfirman melalui Torah itu digenapi oleh Tuhan Yesus. Artinya apa? Artinya kita bukan kita yang menggenapi ya. Jadi kita jangan seolah-olah kita itu seperti Tuhan Yesus. Wah, kita harus menggenapi ini, harus melakukan ini. Enggak ya. Makanya seperti saya bilang kemarin, kalau kita kan di Torah itu banyak macam-macam ya. Misalnya kayak orang Israel ya, mungkin sampai sekarang mereka masih kalau korban penghapusan dosa mereka masih menyembelih binatang ya. Masih menyembelih binatang, darahnya dicipratin, terus dagingnya dimakan ya. Itu saya percaya masih sampai sekarang masih ya. Tapi itu sebenarnya udah bukan lagi ya, bagiannya itu sudah digenapi oleh Tuhan Yesus ya, melalui tubuh dan darahnya. Yang inilah yang harus kita genapi. Firman Tuhan Yesus itu harus kita genapi ya. Makanya kadang-kadang ya kalau saya juga bertanya, emangnya yang sudah kita lakukan apa firman Tuhan Yesus?
tubuh dan darahnya. Oh sudah, kita juga melakukan nanti pas penggenapan 7 hari raya. Waduh, nggak ada hubungannya, ya. Saya katakan nggak ada hubungannya. Akhirnya berkiblat lagi ke Mesianik Israel. Capek ya. Apa gunanya gitu ya? Mesianik Israel itu tidak di rapture. Kok kita berkiblat ke sesuatu yang tidak diselamatkan? Makanya saya selalu mengatakan sampai dengan detik ini orang Israel itu belum diselamatkan. Ya, karena apa? Karena mereka masih menanggung kutuk sumpah nenek moyangnya. Dan itu hanya bisa diputus melalui tubuh dan darah Tuhan Yesus Masiah. Bukan 1 kali 1 tahun. Makanya logikanya itulah harus kita pakai logika kita. Mereka tidak di rapture, tapi kita mengikuti sesuatu yang tidak di rapture, yang tidak diselamatkan. Kan aneh gitu. Kita masih mengikuti seperti itu. Waduh. Ya. Sedangkan orang yang katanya masih menyembah yang lain saja, mereka melakukan firman, itu dibilang tidak sah. Kok dikit-dikit tidak sah, dikit-dikit tidak sah. Emangnya dia hakim? Emangnya mereka hakim? Mengatakan tidak sah, tidak sah. Pernikahan mereka tidak sah. Perkawinan mereka tidak sah. Karena bukan dalam nama Bapa Yahweh, Besem Adonai Yeshua Mesiah, tidak sah. Gak bisa kita ngomong begitu. Ya. Karena kita bukan Bapa, kita bukan Tuhan, kita nggak bisa menghakimi. Ya. Jadi itu yang harus kita pahami ya. Makanya katakan kita harus lebih taat kepada tadi kita dididik untuk yang bermanfaat dan mendapat bagian dari kekudusannya. Ya. Jadi kita mendapat bagian dari kekudusannya. Lalu dikatakan setiap didikan menghasilkan buah kebenaran, menguatkan dan meluruskan jalan kita. Ya. Jadi setiap didikan itu ada buahnya ya, kebenaran ya, dan menguatkan dan meluruskan jalan kita. Ya. Artinya apa? Itulah yang membenarkan kita. Makanya kita dibenarkan, kita dikuduskan, kita dimuliakan. Itu bukan dari diri kita, ya, tapi dari Bapa Yahweh besan Tuhan Yesus Mesiah yang menguduskan kita. Ya. Amin. Supaya apa? Supaya kita dilayakkan. Ya. Jadi itulah yang artinya kita taat dan setia ya. Dan ini diperhitungkan ya supaya rahasia-rahasia kerajaan surga dibuka sama kita ya. Jadi kita nggak neko-neko gitu ya, nggak berlebihan lah ya, menginterpretasikan firman itu ya over lah gitu ya, over interpretasi ya. Itu jangan sampai seperti itu ya. Nah, lalu yang ketiga, bagaimana supaya rahasia kerajaan surga dibuka kepada kita? Nah, itu dibuktikan dengan ada kuasa. Ya, ada kuasa dalam firman Bapa Yahweh Yeshua Mesiah melalui kehidupannya atau pelayanannya. Ya, jadi seperti kita ketahui, Tuhan Yesus dalam pelayanannya penuh kuasa. Ya. Sampai orang mati dibangkitkan, yang sakit disembuhkan, yang buta dicelupkan, bahkan yang lumpuh berjalan, yang 38 tahun itu pendarahan 12 tahun. Yang pendarahan 12 tahun, 38 tahun di Serambinya, kolam Siloam itu langsung saat itu juga sembuh ya. Artinya itu ada kuasa ya. Coba kita baca di 1 Tesalonika 1. Tadi habis apa? Ayat 2 sampai 10. Oh, kakak. 1 Tesalonika 1 ayat 2 sampai 10. 1 Tesalonika 1 ayat 2 sampai 10. Iman jemaat Tesalonika. Kami senantiasa mengucap syukur kepada Elohim mengenai kamu semua, seraya menyebut kamu dalam doa-doa kami. Ayat 3. Ayat 3. Sambil tak henti-hentinya mengingat pekerjaan iman dan usaha kasih dan ketabahan pengharapan akan Tuhan kita Yesus Mesiah di hadapan Elohim dan Bapa kita. Ayat 4. Setelah mengetahui keterpilihanmu, hai saudara-saudara yang dikasihi oleh Elohim. Ayat 5. Sebab Injil kami tidak datang kepadamu hanya dengan perkataan, tetapi juga dengan kuasa dan dengan Roh Kudus dan dengan keyakinan penuh, sebagaimana telah kamu ketahui seperti apa yang kami telah berada di antara kamu
karena kamu. Bahkan kamu telah menjadi peneladan kami dan Tuhan ketika menyambut firman dalam kesukatan besar dengan sukacita Roh Kudus. Ayat yang setuju? Sehingga kamu telah menjadi contoh bagi semua orang yang percaya di Makedonia dan Akhaya. Ayat 8. Sebab dari kamu telah terdengar firman Tuhan bukan saja di Makedonia dan Akhaya, melainkan juga di segala tempat imanmu kepada Elohim telah tersiar, sehingga kami tidak punya keperluan untuk mengatakan apapun. Ayat 9. Karena mereka sendiri bercerita tentang kami, seperti apa jalan masuk yang kami miliki bagi kamu, dan bagaimana kamu telah berbalik dari berhala-berhala kepada Elohim, untuk melayani Elohim yang hidup dan yang benar. Ayat 10. Dan untuk menantikan putranya dari surga yang telah dia bangkitkan dari antara orang mati, yaitu Yesua, yang melepaskan kita dari murka yang akan datang. Ayat 11 tidak ada. Habis. Ya, jadi Amin. ini yang ketiga ya, bagaimana supaya Tuhan Yesua atau Bapa Yahweh memberikan kita, membukakan rahasia kerajaan sorga ya. Kita harus mengerti ada kuasa dalam firman Bapa Yahweh ya. Di sini tadi 1 Tesalonika 1 ayat 2 sampai 10 ya. Saya rangkum di sini dikatakan kita harus senantiasa mengucap syukur kepada Elohim ya. Ternyata mengucap syukur itu tidak gampang ya. Mengucap syukur itu punya kuasa loh. Ya, kalau kita mengucap syukur itu ada kuasanya. Apa itu kuasanya? Ya berkat itu mengalir. Atau kesehatan. Ya berkat itu bukan cuma materi ya. Berkat itu kesehatan, berkat itu keberhasilan ya. Berkat itu ya kita tidak sakit. Maksudnya kita sehat-sehat saja gitu. Amin. Tidak pernah masuk rumah sakit gitu ya. Yeah. Artinya itulah berkat ya. Makanya kita harus mengucap syukur kepada Elohim. Ya, kalau ada firman di yang katakan mengucap syukur dalam segala hal ya. Yeah. Lalu dikatakan mengingat pekerjaan iman, kasih dan pengharapan. Nah, jadi kita punya 3 tadi ya. Iman, kasih dan iman, pengharapan dan kasih ya. Artinya apa? 3 inilah ya. Iman itu selama kita hidup, iman itu harus ada. Yeah. Nanti kalau sudah disamain, iman itu ya sudah nggak lagi karena kita udah ketemu ya. Pengharapan juga sama. Tapi kalau kasih itu tetap kekal ya. Disamain pun kasih itu tetap ada ya. Jadi iman dan pengharapan itu adanya di selama kita hidup ya di dunia. Jadi kasih itu kekal ya. Makanya dikatakan supaya kita mengasihi ya. Lalu dikatakan kita itu menjadi orang-orang pilihan ya. Yeah. Seperti tadi di 1 Tesalonika tadi ya, di 1 Petrus 2 ayat 9 juga dikatakan kita itu orang-orang pilihan ya. Kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani. Yeah. Umat kepunyaan Elohim ya. Itu dikatakan kita menjadi orang-orang pilihan. Lalu dikatakan Injil atau firman itu bukan hanya perkataan tapi ada kuasa ya. Jadi firman Bapa Yahweh, firman Elohim itu bukan cuma perkataan ya, tapi ada kuasa. Ya, ini yang kita suka karena suka sembarangan ngomong ya, ngomong firman kita suka sembarangan, suka mengada-ngada, mengarang-arang ya, maksudnya gini, menambah-nambah, mengurangi ya, seperti ya kita harus begini kalau mau mendapat berkat. Buat apa juga kita harus berdoa tengah malam? Ya memang betul, itu apa yang dikatakan betul, tapi bukan begitu cara Bapak Yahya, nggak seperti itu. Ya, atau kita misalnya kemarin itu ya, ya itu tidak sah, ya, waduh, tidak sah. Jadi kalau maksudnya gini, kalau hukum tarik menarik loh. Bukan itu tadi. Kalau yang tidak sah misalnya di dunia ini ada 3,5 miliar ya orang yang menyembah ayunan ya, istilahnya begitu ya. Mereka juga punya pernikahan, punya perkawinan. Kalau ada 500 juta pasang, kalau kita injili dengan seperti ya kita harus menyembah Bapa Yahweh Besem Adonis Mesya, berarti kita harus
memisahkan 500 juta pasangan orang. Itu kan udah nggak masuk akal. Yang kayak begini itu yang aneh gitu. Kok ini orang manusia debu tanah tapi udah mengklaim itu nggak sah, itu nggak benar. Kalau mau pisah-pisah aja, sah kok secara firman. Waduh, saya bilang, ini bukan bicara 1-2 orang, ya. Ini bicara ratusan juta orang atau miliaran orang di seluruh dunia ini. Kita gampang-gampang mengatakan udah selesai, pisah aja gitu. Udah beda kok, ini terang dan gelap tidak satu. Bukan itu maksudnya terang dan gelap tidak bisa disatukan, ya, bukan bicara masalah itu lain lagi. Ya, ada prosesnya, ya. Proses itu nggak gampang. Ya, di pengadilan saja kalau orang mau berpisah itu ada prosesnya, mediasinya kan bisa sampai 3 kali, bahkan bisa sampai berapa kali. Udah itu putusan juga nggak langsung gampang. Ya, nah, tapi ada prosesnya, tapi di akhirnya itu ya kita harus bertanya langsung ke Bapak Yahweh. Misalnya ada pelayan di situ kan, ada entah itu gembalanya. Kalau udah mentok ya, udah masing-masing sudah sama-sama ngotot, ya itu harus ya pertama ikrar. Kalau dia sudah ngotot ikrar, ya sudah, baru kita tanya Bapak Yahweh. Ya saya serahkan semua Bapak Yahweh. Engkau yang punya kuasa atas mereka. Itu seorang pimpinan rohani atau seorang gembala harus bicara begitu sama Bapak Yahweh. Dan itu harus dikonfirmasi, ya nggak bisa kita main putusan sendiri ya, udah nggak cocok, udah nggak begini, nggak bisa seperti itu ya. Makanya tadi ada kuasa ya, kuasa itulah yang harus kita perhatikan, karena firman Bapak Yahweh ini dahsyat ya. Makanya saya juga waktu itu kaget ya, waktu diperlihatkan, kenapa saya tanya, kenapa Tuhan Yesus engkau pakai saya ini siapa, saya bilang. Ya itulah, saya diperlihatkan semua ya. Yang tadinya saya menganggap itu hal yang biasa sebenarnya. Maksudnya biasa itu gini, ya memang sudah kewajiban saya begitu, mendoain orang apa segala macam, dan saya juga doain itu tidak sampai ini. Maka tadi katakan tidak sampai mengeluarkan darah ya. Saya doa ya, engkau sembuh, engkau bangkit, engkau pulang sehat kembali. Cuma begitu saja. Padahal yang saya doakan itu orangnya harusnya udah mati gitu. Ya, itu doanya cuma 1 menit. Ya, saya cuma olesin ke minyak dalam nama, ya, dulu masih nama yang lama ya, tapi saya sekali lagi klarifikasi ya, nama yang lama dulu yang saya sebut ya, karena banyak orang juga di luar sana selalu mengatakan ya kamu melakukan mujizat kan masih pakai nama yang lama. Betul, saya udah konfirmasi sama Bapak Yahweh. Bapak Tuhan Yesus bilang, aku tahu engkau dulu belum memanggil namaku yang benar, tetapi aku tetap memakai engkau. Ya, artinya apa? Karena dulu saya buta, ya, dulu buta. Artinya itu masih diperhitungkan. Jadi jangan ada orang mengatakan, wah karena masih pakai nama lama itu, nama baru kan kamu belum pernah melakukan itu. Saya bilang itu sama, ya, artinya sama, kuasanya bahkan lebih dahsyat lagi. Karena kita sudah mengenal nama yang baru, bukan nama yang baru ya, nama yang benar dan kudus, ya. Jadi jangan di apa ya, seolah-olah ya dulu kan masih pakai nama yang lama, orang sakit sembuhkan ini enggak ya. Artinya jangan kita membuat suatu keputusan sendiri ya, atau menghakimi ya, wah itu kamu dulu masih pakai nama yang lama, jadi nggak bisa seperti itu ya. Makanya untuk membedakan nama lama dengan nama yang benar ini itu nggak gampang ya. Makanya penggenapannya seperti apa kita lihat semuanya, kita telusuri semuanya artinya apa, dalam bahasa Yunani juga artinya apa, itu saya sekarang udah dibukakan, bahasa Yunani juga saya tahu artinya apa, bahasa Ibrani juga saya tahu artinya apa ya. Artinya apa, semua ini bukan hal-hal yang sederhana gitu ya. Dan memang orang tidak bisa langsung mengatakan, iya udah saya terima, nggak gampang ya, butuh waktu ya. Ada orang langsung percaya, ya itu puji Bapak Yahweh. Tapi ada yang, nah cuma ya jangan sampai seperti 5 garis bodoh. Ya dia mau beli minyak, begitu dia kembali sudah ditutup pintunya. Nah, kita juga gitu, jangan nanti misalnya,
bapak aja 2 tahun atau bapak aja 35 tahun baru mengerti seperti ini. Ya kalau kita nunggu 35 tahun lagi, ya kalau kita masih hidup, ya kalau kita sudah dipanggil atau bahkan kita tidak di rapture, ya sudah nggak ada kesempatan lagi, dan itu nanti kena murka Elohim ya. Makanya katakan tadi, Injil firman bukan hanya perkataan tapi juga ada kuasa. Kita menjadi teladan dalam menyambut firman dengan sukacita, Roh Kudus ya. Artinya kita menjadi teladan ya. Kita menjadi contoh bagi orang yang percaya di sekitar kita. Iman kita kepada Elohim tersiar ke segala tempat ya. Jadi artinya begini, iman kita ini kan, apalagi kita sekarang kan digolongkan kita ini mikroritas ya, bukan lagi minoritas, mikroritas ya. Kalau mayoritas itu di dunia itu 3,5 miliar ya, mayoritas. Minoritas di Indonesia itu yang dulu itu sudah mencapai 50 juta. Kita ini lebih kecil lagi, mikro ya, itu mungkin cuma di bawah lagi. Mikro itu 1/1000-nya lagi, ya sekitar 50.000. Itu kalau ada 50.000. Bahkan banyak yang campur-campur. Ya. Itu sangat kecil ya, 50.000. Ya. Bahkan seperti saya bilang tadi, seandainya pun yang dicatat ya, mempelainya ini dicatat nih cuma 100 orang nih, ya. Sudah dicatat sebagai mempelai sebelum dunia dijadikan, kita sudah dipilih cuma 100 orang. Ya Tuhan Yesus datang ke dunia ini hanya untuk 100 orang ini. Tetapi imbasnya itu ratusan juta orang atau puluhan juta orang imbasnya. Karena apa? Karena nanti mereka akan ditempatkan di bumi baru. Bumi baru itu seperti ini, bumi kita ini. Cuma bedanya bumi baru tidak terkontaminasi dengan setan lagi, karena setan sudah dimasukkan ke dalam lautan api. Iya, bumi yang lama telah berlalu. Nah, bumi lama berlalu, jadi Ganti bumi baru. ya. Dan itu besar, maksudnya kapasitasnya besar. Artinya itulah orang-orang yang mendapat kasih karunia. Orang-orang yang telah meninggal ya. Nah, tapi kalau untuk Yerusalem baru, itu kecil. Seperti hari ini saya bikin renungan mengenai Yerusalem baru. Itu sangat kecil, ya. Artinya kapasitasnya itu terbatas gitu. Jadi tidak ada seperti yang kita bayangkan ya. Wah, itu besar ya, nanti yang masuk Samaim itu miliaran orang, enggak ya. Enggak bisa ya. Kita dikasih logika juga sama Bapak Yahweh ya, enggak seperti itu gitu ya. Makanya dikatakan iman kita kepada Elohim tersiar ke segala tempat, meskipun kita mikronitas ya, tapi iman kita tersiar kemana-mana ya. Ya seperti Israel itu meskipun kecil tapi dia dikenal di seluruh dunia ya. Nah, meskipun sebenarnya ya seperti saya bilang tadi, Israel jasmani itu ya tidak diselamatkan ya, sulit diselamatkan karena mereka masih menyangkal, menolak ya. Makanya sebenarnya seperti yang saya sampaikan, Israel itu sendiri artinya adalah Elohim yang menjadi manusia, yang seperti manusia yang tangannya dihancurkan, disalib. Itu arti Israel. Jadi logikanya begini, kalau artinya itu, kok bangsa ini tidak mengakui kan gitu. Berarti kan aneh kan? Yang artinya misalnya nama kita misalnya nama kita baik gitu ya, atau misalnya apa ya? Bagusman gitu ya, Bagusman, nama seseorang kan Bagusman, tapi tindakannya jahat. Berarti kan namanya dengan tindakannya beda, ya tidak sama gitu ya. Begitu juga Israel itu, namanya itu nama Israel itu ya nama Yesua sebenarnya. Israel itu sama dengan Yesua, tapi orang-orangnya tidak benar, orang-orangnya bukan lagi Israel atau Yesua, tapi orang-orang setan gitu, istilahnya begitu. Ya, kenapa? Karena mereka sudah mendukakan sebenarnya. Tapi Bapak Yahweh masih mengampuni mereka ya dengan 144.000 itu udah dijanjikan loh, itu sampai dicatat di dalam kitab suci melalui para nabinya, dicatat ya. 144.000 itu Bapak istilahnya bersumpah dengan sumpah kepada nenek moyang mereka, Abraham, Ishak dan Israel ya.
Dia bersumpah akan menyelamatkan 144.000 ini. Yang lainnya itu tidak diselamatkan. Kecuali ya tadi itu yang mendapat kasih karunia, imbas dari kedatangan Tuhan Yesus. Lalu dikatakan kita melayani Elohim yang hidup dan benar, ya. Dan yang terakhir kita menantikan Tuhan Yesus yang melepaskan kita dari murka Elohim. Inilah yang sedang kita nantikan ya, supaya kita diangkat ya. Seperti tadi yang struktur itu tadi ya, posisi kita adalah mempelai itu levelnya di atas ya. Artinya kita itu menjadi orang-orang yang dikuduskan ya, dilayakkan ya, menjadi mempelai Tuhan Yesus Hamasia. Lalu ya itu dari murka Elohim. Artinya murka itu nanti setelah pengangkatan itu nanti sudah tidak ada lagi zaman anugerah ya, masa anugerah udah nggak ada lagi, udah nggak bisa lagi kita bilang. Tapi ya itulah, meskipun nanti murka ini terjadi nih, mereka pasti akan tetap memanggil nama sesembahan mereka. Mereka panggil itu nama apapun, mereka menganggap itu benar ya, padahal itu menghujat ya. Maka dikatakan kita kan bingung kan, sekalipun manusia itu sudah menerima cawan murka itu, tetapi mereka tetap tidak bertobat dan tetap menghujat nama Elohim. Waduh. Dan ya itu yang sebelum menghujat ini bukan menghujat, tapi dengan mereka memanggil nama sesembahan mereka saja itu sudah menghujat ya. Karena kan dikatakan di Torah itu kan, akulah Elohimmu, jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Bahkan di Keluaran 23:13 menyebutnya saja kamu tidak boleh selain nama itu tadi, Yahweh Elohim, Besen Yeshua Hamashiach, Wiruah Hakodes, Roh Kudus. Di luar itu nggak ada, karena itulah namaku kekal selama-lamanya ya. Itu nama yang kekal ya. Jadi bukan nama-nama yang lain ya. Itu nanti setelah masa pengangkatan berakhir ya, sudah tidak ada lagi masa anugerah. Udah itu sudah tinggal ada 100 nama. Terus Bapa Yahweh itu menjelma menjadi, berinkarnasi menjadi manusia dalam rupa Tuhan Yesus Mesias untuk 100 orang ini ya. Itu. Jadi artinya itu ya, supaya kita tahu, supaya kita tidak membuat suatu pemikiran yang berlebihan ya. Jadi bisa dibayangkan yang diselamatkan kalau misalnya cuma 100 orang itu sangat sedikit ya, tetapi imbasnya ya, yang terkena kasih karunia itu ratusan juta ya, puluhan juta atau ratusan juta lah ya. Tapi ya itu tadi, tidak di Yerusalem baru, mereka di bumi baru. Lalu dikatakan kita adalah bagian dari orang-orang yang sedikit dipilih ya. Ini sama ya, Matius 20 ayat 16 dan Matius 22 ayat 14 ya. Banyak yang terpanggil tetapi sedikit yang dipilih ya. Jadi kita ini orang-orang yang sedikit yang dipilih ya. Lalu dikatakan kita adalah mempelai Yeshua Hamashiach, Wahyu 21 ayat 9 ya, dimana dikatakan lihatlah mempelai wanita anak domba itu ya, Wahyu 21 ayat 9. Jadi artinya kita ini adalah mempelai dari Tuhan Yesus Mesias yang akan masuk ke Yerusalem baru ya. Jadi supaya kita mengerti Yerusalem baru itu adalah untuk mempelainya ya. Jadi tidak gampang ya Bapak Ibu ya. Jadi artinya begini, rahasia kerajaan sorga itu tidak diberikan kepada semua. Bahkan dikatakan tadi para nabi, para raja ya, orang-orang yang ingin mendengar apa yang kita dengar, yang ingin melihat apa yang kita lihat, mereka tidak bisa mendengar dan bahkan tidak bisa melihatnya. Lalu dikatakan kita dan Tuhan Yeshua Hamashiach bersama-sama dengan Bapa Yahweh adalah satu. Jadi itulah Yohanes 17 ayat 21. Coba baca dulu Bapak, Yohanes 17 ayat 21.
Yohanes 17 ayat 21. Yohanes 17 ayat 21. Yohanes 17 ayat 21, supaya semua menjadi satu sama seperti Engkau ya Bapa, ada dalam aku dan aku ada di dalam Engkau, agar mereka juga menjadi satu di dalam kita, sehingga dunia percaya bahwa Engkau telah mengutus aku. Amin. Jadi itu kita dan Tuhan Yesus bersama-sama Bapa Yahweh adalah satu. Ya, sebenarnya tadi kita lihat di Bapa dan di struktur yang pertama tadi ya, YRH Ehad plus kita adalah mempelainya, kita adalah satu ya. Apalagi kita selalu menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus Masiah ya. Kita satu. Ya. Lalu kita dikatakan kita diberi kuasa atau otoritas untuk menjadi anak-anak Elohim ya. Yohanes 1 ayat 12. Lalu dikatakan kita adalah ahli waris Elohim sesama pewaris dengan Hamasiah. Ya, di Roma 8 ayat 16 17. Jadi kita adalah ahli waris. Ya, kita sama-sama pewaris istilahnya begitu. Karena Hamasiah itu dia kan Tuhan Yesus itu kan Tuhan Yesus Masiah itu datang ke dunia ini dalam rupa manusia dan dikatakan dia pewaris ya. Kitalah juga pewarisnya karena kita satu dengan Tuhan Yesus Masiah. Nah, jadi itu yang harus kita pahami ya, bahwasanya rahasia kerajaan sorga itu tidak serta-merta orang itu diberitahu ya. Banyak orang diberi penglihatan mengenai rapture ya. Oh ya, tadi malam saya mimpi, tadi malam saya diberi penglihatan, wah itu ada orang rame-rame diangkat ya, terbang ke awan-awan ya. Cuma itu saja dilihat. Terus yang menjadi pertanyaan, apakah yang melihat penglihatan itu, mimpi itu ikut diangkat? Kan tidak. Atau ada orang dibawa ke sorga, diperlihatkan sorga, masuk ke tahtanya. Yang menjadi pertanyaan, apakah nanti setelah dia meninggal dia bisa masuk sorga? Padahal dia tidak pernah melakukan yang seperti tadi, tidak punya track record yang benar dalam hidupnya, tidak taat dan setia, terus tidak ada kuasa di dalam kehidupannya, tidak ada dalam pelayanannya, ya. Karena apa? Karena semua itu dibuktikan ya, ada buktinya ya. Maksudnya ada Tuhan Yesus itu membuktikan ya. Lalu yang tadi itu kita tuh adalah orang-orang yang sudah dipilih ya. Itu yang harus kita pahami ya. Kita itu sudah dipilih, berarti kita ini bukan orang-orang sembarangan, bukan orang-orang gampangan ya. Ya tadi terjemahannya bukan anak-anak haram ya, anak-anak gampangan ya. Tapi kita adalah anak-anak pewaris ya, waris kerajaan Elohim ya. Jadi itulah yang bisa saya sampaikan pada Bapak Elohim pada sore hari ini, supaya kita tetap teguh di dalam Bapa Yahweh Besar Tuhan Yesus Masiah, dan kita diangkat menjadi mempelainya pada saat rapture ya. Haleluya. Amin. Amin. Nyanyi kados.